Ya, sahabat Sonora melalui situs resmi World Anti-Doping Agency yang menyatakan bahwa Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI bersama dengan 4 organisasi anti-doping atau ADO lain tidak patuh terhadap kode anti-doping dunia. Nah, akibat pelanggaran tersebut, Indonesia berpotensi kehilangan sejumlah hak di olahraga internasional hingga status LADI dipulihkan kembali. Untuk membahasnya dan juga menanyakan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat saat ini, saya sudah terhubung secara online bersama dengan anggota Komisi 10 DPR, Bang Putra Nababan. Selamat pagi. Selamat pagi Rara, apa kabar? Kabar baik, kabar sehat Bang. Bagaimana Bang Putra? Salam sehat. Salam sehat semuanya. Kecuali dibangunin pagi-pagi. Wah, terima kasih sekali loh mau menyempatkan waktu berbincang dengan sahabat Sonora. Setiap pagi bangun pagi kok. Memang begitu. Mantap ya, semangat Bang Putra. Baik, ini kita minta tanggapannya terutama dari Komisi 10 begitu ya, mewakili Komisi 10 mengenai sanksi yang dijatuhkan Badan Anti Doping Dunia. Iya gini Rara, ini kan kita lagi semangat olahraga. Betul. Ya. Di DPR kita lagi juga menyiapkan undang-undang sistem olahraga nasional. Terus Indonesia sekarang juga lagi melihat matanya ke Papua dengan pekan olahraga nasional. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan tidak perlu ya. Artinya kita sama-sama mengalami pandemi, semua profesi lah. Bukan hanya olahraga, bukan hanya LADI, semua profesi DPR, Rara, ojol ataupun profesional yang lainnya, semua mengalami pandemi lah. Semua menyesuaikan. Nah artinya kalau masalah tentang surat menyurat, tidak mengkomunikasikan pada LADI karena tahun 2020 kita tidak banyak kompetisi. Kayaknya seluruh dunia juga tahun 2020 tidak banyak kompetisi ya. Gitu loh. Apa yang baru gitu loh. Kenapa Indonesia dan LADI minta dimaklumi gitu loh. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak perlu. Sebetulnya kalau kita udah tahu bahwa kita tidak ada kompetisi dan kita harus memenuhi 700 sampel, ini kan bisa disurat sejak Desember 2020 atau awal Januari 2021. Masalah administrasi kayak gini kan berarti kan ini membuktikan bahwa ini kan menunjukkan bahwa ada yang tidak kerja gitu loh. Hanya menginformasikan. Nah, ini kita mengapresiasi langkah cepat dari Menpora yang mengcover masalah ini. Nah, saya nggak tahu ya LADI itu sebenarnya ada pengurusnya atau enggak gitu loh. Ya, jadi kalau cuma alasannya oh iya karena kita COVID tidak ada kompetisi, kayaknya masalah itu juga di semua lini kehidupan juga terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu loh. Ada juga permasalahan gitu katanya penggantian kepengurusan LADI juga salah satu faktor yang menghambat begitu. Iya, artinya kan kalau kepengurusan itu kan tingkat atas doang. Tingkat bawahnya, level tengahnya kan tetap bisa bekerja. Begitu pengurusan baru kan bisa langsung diinformasikan. Nah, ini kan alasan-alasan kayak gini kan alasan nggak penting kan. Alasan-alasan nggak penting, kita juga biasa berorganisasi, kita biasa mengelola organisasi, kita tahu gitu. Nah ini kan jadi merusak nama baik Indonesia. Betul. Untuk hal-hal yang sebenarnya administratif yang bisa dihandle. Ini sangat saya sayangkan di tengah kita lagi pembukaan PON begitu bagus, kita melihat banyak prestasi, meskipun kita ada juga pemberitaan terkait dengan COVID di sana gitu ya. Kita mencetak banyak prestasi nasional dan lain-lain. Terus kita juga lagi usun undang-undang AN yang olahraga nasional yang di dalamnya juga akan mengatur soal LADI ya. Lembaga Anti Doping Indonesia, terus muncul seperti ini gitu loh. Nah ini saya mengapresiasi sikap cepat dari Menpora Zainuddin Amali yang langsung mengabari WADA ya, Badan Anti Doping Dunia. Jadi langsung disuratin dan WADA langsung paham. Nah jadi kan tidak perlu sampai heboh membuat orang Indonesia jadi ketar-ketir kok bendera kita nggak bisa dikibarkan, kita nggak boleh bisa bikin forum olahraga internasional dan lain sebagainya. Padahal cuma secari kertas doang loh. Semua dibikin heboh gitu. Nah yang gini-gini udahlah ya. Artinya maksud saya jangan inginnya dimaklumi gitu loh. Ya sementara seluruh dunia juga mengalami pandemi. Ternyata seluruh dunia juga bisa nyuratin WADA. Bahkan selain hanya LADI aja nggak bisa nyuratin WADA, saya juga bingung. Apa karena kantor posnya tutup atau gimana ya? Iya, selain juga warga ini masyarakat Indonesia juga ketar-ketir nggak bisa, bendera merah putih tidak bisa berkibar, begitu juga ada sanksi yang kemungkinan akan diberikan adalah penarikan pendanaan atau funding yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan tertentu, begitu. Iya betul sekali, dan ini kan banyak sekali kalender event. Kita Komisi 10 juga sangat banyak membahas ini dengan Menpora ya. Sebagai mitra. Kita diskusi dan kita sangat antusias melihat bagaimana bangkitnya olahraga Indonesia, olahraga internasional, dan kita menjadi tuan rumah, gitu loh. Jadi kalau alasannya remeh-temeh, ya, tadi yang Rara bilang katanya alasannya pergantian pengurus lah, terus kita ada pandemi lah dan segala, kayaknya pergantian pengurus perlu karena padat jadwal pengurusan PON Papua juga menjadi salah satu alasan. Iya, kayaknya surat itu bisa dikirim 6 bulan yang lalu ya. Jangan dikirim sekarang ya. Kenapa nggak dikirim Januari ya?
Udah Artinya, tahu sampelnya 700. Memang dari Ladi udah ini yang perlu dilakukan perombakan manajemen begitu? Iya, nanti di Undang-Undang SKN kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Ya, pemerintah sama DPR sudah sepakat bahwa adanya pengaturan mengenai fungsi lembaga anti doping ini. Ya, nanti kita soal bentuk lembaganya kita akan serahkan kepada pemerintah. Nah, fungsinya juga akan kita tambah, Rara. Ya, fungsi akan kita tambah, yakni kita tambah dengan menyusun peraturan anti doping. Terus ada fungsi intelijen dan investigasi anti doping, serta memberikan sanksi atas pelanggaran anti doping. Dengan begini kita harapkan bisa memperkuat fungsi organisasi ini. Dan kita juga berharap kita punya lab sendiri. Kalau sekarang ini kan lab kita kan di Qatar kan? Betul. Di Doha, Qatar. Jadi kalau kita punya sendiri itu kan ya. Begitu ya. Siap kok dengan forum internasional ini akan membangkitkan optimisme masyarakat Indonesia dan juga membangkitkan ekonomi. Iya, iya. Setelah dari Kemenpora memberikan surat begitu, Bang Putra, apakah optimis WADA akan mencabut? Oh iya, saya lihat responnya WADA kan bagus. Ya kan WADA kan cuma mintain penjelasan aja. Ya kan, ini seluruh dunia sudah kirim. Ya alasan atau mengirim 700 sampel karena saya tahu di beberapa negara kompetisi masih berlangsung meskipun COVID. Ya kan, saya ingat sekali beberapa negara kalau nggak salah Amerika waktu itu masih deh. Ya. Jadi ada negara-negara yang seperti kita yang benar-benar tidak lockdown tapi kompetisinya diberhentikan. Nah, banyak sekali negara-negara yang mengirim surat dan memberitahukan kepada WADA bahwa kita tidak bisa ini dan itu yang sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia. Nah, dalam hal ini menurut saya WADA yang mewadahi ratusan negara pasti dengan cepat akan maklum karena memang mereka tahu ini kondisinya pandemi COVID. Cuman kenapa nulis suratnya? Ya kan, persiapan PON kirim Januari juga bisa, bulan Januari 2021 waktu stadionnya masih dibangun. Iya, betul. Baik Bang Putra, artinya memang kita optimis WADA akan sudah menyambut baik begitu ya, dan ini hanya permasalahan selembar surat begitu ya. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Dan mungkin terakhir Bang Putra, apa harapan Anda terkait polemik ini bagi induk organisasi dan juga para atlet? Ya, kalau kita kerja profesional ya, kalau kita kerja profesional di lini kita masing-masing, ini kita punya tanggung jawab besar untuk membangun sistem keolahragaan nasional. Ya, kita punya tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan tingkat internasional. Nah, utamanya ini kalau kita serius dan kita profesional di bidang induk cabang olahraga kita masing-masing, terus di lembaga kita masing-masing yang mendukung prestasi nasional Indonesia, ya menurut saya ini akan menimbulkan optimisme di tengah pandemi yang sedang kita jalankan. Kita kerja untuk rakyat loh. Kita kerja untuk bangsa, bukan untuk diri kita gitu. Jadi kalau masalahnya cuma administrasi atau pergantian pengurus atau masalahnya persiapan, menurut saya nggak masuk akal lah. Udahlah, kita berhenti dengan alasan-alasan seperti itu ya, karena seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi kita jangan sampai merugikan rakyat, kita jangan sampai membuat mereka pesimis, kita justru harus menampilkan optimisme di tengah-tengah kondisi yang saat ini tidak mudah. Itu sih harapan saya kepada semua lembaga yang bermitra juga dengan terkait dengan olahraga ya, stakeholder olahraga. Betul. Dan jangan sampai juga mematahkan semangat para atlet yang sedang menggelora belakangan ini. Oh sangat dong, ini kan jadi lemes kan, dengar cerita ini jadi lemes. Apa artinya apabila menang tidak bisa mengibarkan bendera begitu ya? Iya, lagi tiba-tiba asik-asik dengar sonora terus ada berita kayak gitu kan. Waduh, lemes saya jadi atlet juga udah latihan ribuan jam juga lemes, Mbak. Baik. Bang Putra, ini waktunya setelah ini olahraga supaya semangat, jangan lemes lagi, Bang. Oh iya, saya habis ini lari. Lari. Luar biasa. Terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat Sonora pagi hari. Baik, salam sehat. Teman-teman semua. Iya. Salam sehat.